tetap dalam keadaan sehat walafiat, agar kita tetap semangat dalam beraktivitas. Ya, untuk memulai pembelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar pembelajaran jarak jauh kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Rosa. Kali ini kita akan belajar tari bab 2 ya, mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, masih ingat gak ya? Minggu kemarin kita sudah membahas bab 2 ini. Mengenai apa saja? Ya, mengenai prosesi hijrah Nabi Muhammad di Madinah. Yang kedua, membangun Masjid Nabawi. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 2 ya. Mengenai apa saja? Ya, mengenai teror kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muhajirin. Kemudian membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, teror kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muhajirin. Berita tentang hijrahnya kaum muslim ke kota Madinah telah terdengar ataupun telah menyebar ke seluruh kota Mekah. Hal ini membuat para kaum kafir Quraisy merasa kesal, geram, dan marah, sehingga orang kaum kafir Quraisy itu mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay yang intinya untuk mengajak berperang dan berisi ancaman-ancaman. Berikut ini perang-perang besar yang terjadi antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy di kota Madinah. Antara lain, yang pertama, Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di sebuah perigi kepunyaan seseorang yang bernama Badar. Perang ini dipicu lantaran kaum kafir Quraisy ingin sekali menghancurkan kaum muslim yang hijrah di kota Madinah. Tetapi akhirnya perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Dari pihak kaum kafir Quraisy yang wafat itu sebanyak 70 orang, sedangkan dari pihak kaum muslim yang gugur syahid sebanyak 14 orang. Yang kedua, Perang Uhud. Perang ini terjadi pada pertengahan bulan Sa'ban tahun 3 Hijriah di kaki Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah. Perang ini dipicu lantaran kaum kafir Quraisy tidak terima dan ingin balas dendam akan kekalahannya di Perang Badar, sehingga kaum kafir Quraisy itu ingin melakukan perang dan ingin menghancurkan kaum muslim, sehingga akhirnya kaum muslim mengalami kekalahan. Karena apa? Karena kaum muslim tidak taat dan tidak patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW saat berperang dan juga lalai. Ketika itu mereka meninggalkan pos penjagaan dan memilih untuk mencari harta rampasan perang. Ketika mereka lalai mengurusi harta rampasan perang, maka perlahan-lahan kaum kafir Quraisy itu melakukan perlawanan terhadap kaum muslim, sehingga kaum muslim mengalami kekalahan di Perang Uhud. Yang ketiga, Perang Khandaq. Perang Khandaq atau nama lainnya Perang Ahzab ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang ini terjadi di sekitar kota Madinah dan dimenangkan oleh umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas perjanjian Hudaybiyah. 1 tahun terjadinya Perang Khandaq. Tepatnya pada tahun 6 Hijriah, ada kerinduan dari kaum muslim untuk berziarah ke kota Mekah dan untuk mengunjungi keluarga mereka yang telah lama ditinggalkannya. Bertepatan pada tahun dan bulan di mana dilarangnya untuk melakukan perang. Maka atas izin Nabi Muhammad SAW, mereka bertolak dari Madinah ke kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Kemudian setelah itu orang kaum kafir Quraisy mendengar hal ini, dan kaum kafir Quraisy tidak setuju akan maksud dan tujuan kaum muslim untuk menjalankan ibadah umroh. Kemudian kaum kafir Quraisy menggiring mereka kepada sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Kemudian di situ dijadikan perundingan atau mengadakan perundingan antara kaum muslim dan juga kaum kafir Quraisy. Kaum muslim diwakilkan oleh Utsman bin Affan, sedangkan kaum kafir Quraisy
diwakilkan oleh Suhail bin Umar. Dalam perundingan tersebut berhasillah dibuat perjanjian, dan perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Berikut ini isi Perjanjian Hudaybiyah, antara lain: yang pertama, genjatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Maka tidak boleh ada perang antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun. Yang kedua, orang Quraisy muslim yang datang kepada kaum muslim tanpa seizin walinya harus ditolak kaum muslim. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat, barang siapa yang membuat perjanjian dengan kaum muslim dan kaum Quraisy diperbolehkan. Jadi perjanjian antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy itu diperbolehkan. Yang kelima, kaum muslim tidak jadi mengerjakan umroh pada tahun itu, tetapi ditangguhkan pada tahun depan. Nah, sekian pembelajaran dari Ustazah Rosa kali ini ya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, pelajari dan banyak baca buku Tari bab 2 ya. Sekian dari Ustazah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.